warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh Masjid Al-Mu'min yang dimuliakan Allah, insyaallah bukan hanya kita berkumpul di sini, tetapi juga kita berharap Allah mengumpulkan kita kelak di surga Jannatun Naim. Pada kesempatan dan pertemuan subuh kali ini, insyaallah kita akan menjelaskan tentang kenikmatan surga yang Allah paparkan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quranul Karim, di beberapa surat, di antaranya Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman menjelaskan tentang sekelumit, bukan cuman segini doang nih kenikmatan surga. Jangan beranggapan seperti itu. Sesuatu yang kata Nabi, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan hati pun belum pernah tergores, terdetik atau terbetik dalam hati seseorang. Sulit untuk melukiskan, sulit untuk menggambarkan, ya. Sulit untuk dibayangkan bagaimana ya. Allah sendiri hanya menjelaskan sebatas kira-kira yang bisa dijangkau oleh akal, oleh nalar pada saat wahyu atau Al-Quran ini turun. Gitu. Ya, kalau dijelaskan secara detail sudah sulit akal menampungnya atau memahaminya. Ya. Jamaah sekalian saya muliakan. Baik, kita masuk kepada inti dari pembahasan kita pada subuh kali ini. Kita memasuki yaitu ayat yang ke 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada yang sedikit kelewat. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Jadi warga akhirat itu secara garis besar cuma dua: ashabul jannah wa ashabun nar, yang akan menjadi penghuni surga, dan segolongan lainnya akan menjadi penghuni neraka. Adapun di dalam surat Al-Waqiah dijelaskan ada 3 kelompok, yaitu golongan kanan, golongan kiri, dan as-sabiqun as-sabiqun. 3 golongan, tetapi secara garis besar hanya 2 golongan saja: ashabul jannah, ashabun nar. Walaupun ada yang sifatnya semi permanen untuk penduduk neraka. Kalau penduduk permanen itu penduduk asli, nggak keluar-luar lagi tuh. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Ya. Kalau orang-orang mukmin yang asli, ketika ditimbang antara amal baik dan buruknya, lebih berat kepada amal buruknya, maka kata Allah harus mampir
nggak usah lama-lama, sebentar aja mampir untuk dibersihkan. Yang namanya dosa itu noda, harus dicuci. Jamaah sekalian saya muliakan, dan di akhirat itu si orang-orang yang berdosa sudah bisa diketahui dengan tanda-tandanya. Ayat yang ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'raful mujrimuna bisimahum. Mereka orang-orang mujrim, ya. Mujrim ini mewakili orang-orang yang tidak beriman. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang-orang yang berdosa itu sudah bisa diketahui dari tanda-tandanya. Rupanya ada tanda-tandanya. Sering dibaca oleh Pak Ahmad. Misalnya ada wajah-wajah yang ceria, ada wajah-wajah yang itu menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang akan selamat, ya. Ada wajah-wajah yang hitam karena ketakutan. Ini juga orang-orang yang menunjukkan bahwa dia akan celaka, ya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada lagi wa wujuhu yauma idin nadhirah. Ada lagi wa wujuh yauma id. Dalam surat Abasa itu ada dua wajah. Yang pertama wajah berseri-seri. Kenapa wajah? Wajah itu adalah cermin dari kepribadian seseorang. Kalau orang sedih, lihat aja wajahnya. Kalau orang marah, lihat wajahnya. Kalau orang senang, lihat wajahnya. Kalau dilihat punggungnya, leher, tangannya, nggak bakal tahu, nggak ada perubahan. Tapi dari wajah, karena wajah mewakili. Misalnya wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Ya Allah, aku hadapkan wajahku. Artinya lahir batin tuh. Rohani, jasmani sekaligus. Mereka orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, musyrik, munafik, itu sudah diberi tanda atau sudah ada tanda-tandanya. Kemudian mereka fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Malaikat merenggutnya, ya, kaki dan ubun-ubunnya disatuin. Jadi kalau misalnya kita megang ayam, kepala dan kaki sama kepalanya diaduin gitu, krek di ubun-ubun sama kakinya, kemudian dilempar ke neraka. Itu kerjaan malaikat Zabaniyah tuh, malaikat penyiksa. Fayu'khadhu min nawasi wal aqdam. Mudah sekali oleh malaikat. Tidak ada tempat lari, tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri. Penjara di akhirat adalah penjara yang sangat ketat, seketat-ketatnya Nusa Kambangan. Di sekitar itu ditanam binatang-binatang buas. Jangan coba-coba orang mau menyelamatkan diri dia dari Nusa Kambangan itu. Dua kemungkinannya, ya bisa selamat, bisa juga disantap oleh binatang-binatang buas. Tetapi masih bisa selamat. Berapa banyak kita mendengar orang lolos dari Nusa Kambangan itu. Bagaimana dia dengan menumpang batang kayu, atau dia membuat apalah perahu kecil, bisa. Di sana tidak bisa. Penjara di akhirat itu jangan coba-coba. Penjaganya ketat, ya, dan juga tempatnya tidak ada jalan untuk melarikan diri. Jangan orang berpikir, ya, penjara di akhirat nggak jauh lah dengan penjara di dunia. Waduh. Kita lanjut. Nah, orang-orang yang selamat dari
bahaya penjara di akhirat atau neraka itu merupakan kenikmatan. Maka Allah menjelaskan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan? Apa yang paling mahal? Nikmat iman, nikmat Islam. Karena itu yang akan menuntun orang selamat sampai ke surga. Modal itu tidak ada, jangan berharap, ya. Jangan berharap pengen selamat di akhirat. Itu modal utama iman dan Islam. Ra'sul amri al-Islam. Pokok masalah itu adalah Islam. Nah, kemudian wa amuduhu as-shalah. Tiangnya adalah salat. Jadi tiang agama Islam itu salat. As-shalatu imaduddin. Salat tiang agama. Adapun puncak dari semua itu adalah jihad. Nah, jihad ini jangan disalah artikan atau disalahgunakan, ya. Jihad ngelawan saudaranya sendiri. Dari sana Allahu Akbar, dari sini Allahu Akbar. Gimana ceritanya itu? Dari sana takbir, dari sini takbir, mau saling membunuh. Jihad, dari sana jihad, dari sini jihad. Kalau mati bukan syahid tapi sangit. Nah, jadi harus dipahami betul, ya. Membela kebenaran, yang sana ngaku benar, sini ngaku benar. Padahal salah semua. Dikatakan kepada mereka nanti hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka yang dulu kamu tidak percaya. Dulu kamu mendustakannya. Hai orang-orang mujrim. Bagaimana keadaan mereka di sana? Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka di sana yatufuna berkeliling. Makanya tawaf itu kan keliling, Pak. Ya. Tawafa yatufu. Bentuk apa? Jamaknya yatufuna. Ada tambahan waw dan nun. Mereka berputar. Berputar di sekitar api neraka dan di antara air yang sangat panas. Udah hamim itu air yang sangat panas, ditambah an itu puncak dari kepanasan. Artinya puncak dari panas yang tidak ada lagi. Berapa ratus, bukan ratus, berapa ribu derajat panasnya itu disebut an, ya, hamimin an. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Yang selamat dari sini Allah jelaskan mereka mendapatkan nikmat. Oleh sebab itu, hai jin, golongan jin dan manusia, nikmat Tuhan kamu mana lagi yang hendak kamu dustakan? Tentu jawabnya tidak ada. Semua adalah karunia dan nikmat Allah. Tapi kalau manusia itu celaka, salah sendiri. Jangan menyalahkan Allah. Baik, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Nah, ini luar biasa. Walaupun Allah hanya menggambarkan sekelumit, ya, tentang nikmat surga, tetapi dalam benak kita sudah tidak menampung. Dan barang siapa, dan bagi orang-orang yang khofa, yang takut maqama rabbih, akan makom Robnya jannatan, dia akan memperoleh 2 surga. Apa yang dimaksud makom? Makom itu dari akar kata qoma yaqumu qiyaman. Makom artinya tempat berdiri. Makanya ada makom Ibrahim di sebelah Ka'bah. Di samping Ka'bah ada makom Ibrahim. Apa itu? Yaitu tempat di mana, ya, diabadikan telapak kaki bekas merenovasi Ka'bah karena Ka'bah sempat rusak. Allah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk memperbaikinya. Ya.
Jadi diabadikan tuh. Ada telapak kakinya cukup besar Pak. Kalau kita melihat telapak kaki bisa dibayangkan tingginya seberapa, posturnya. Ada dikurung tuh, ya kayak kurung ayam ya. Nah, masih terbayang kita. Di samping Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Di sebelahnya ada Hijr Ismail. Hijr itu dari batu, sama dengan Hajar. Hajar Aswad, itu artinya batu hitam. Hijr, nah, di situ ada Hijr Ismail, makom Ibrahim. Yang dimaksud ayat ini adalah orang yang takut terhadap kebesaran Robnya, makom, bahwa Allah itu punya makom. Punya makom, makomnya di atas semua makhluk. Makom, ya. Ada mufasir mengatakan orang yang takut nanti dipanggil oleh Allah berhadapan. Setiap kita akan dipanggil, Fulan ta'al, labbaik ya Allah. Itu udah ketakutan. Sudah takut pertama dari dosa-dosa yang dia lakukannya, walaupun Allah sudah mengampuninya. Tapi rasa takut itu ada. Bagaimana orang takut? Ya. Apalagi kita kadang-kadang dipanggil, maaf, aparat saja atau orang penting saja. Salah apa saya ini? Misal, ya, tanda tanya besar nih. Ini Allah yang manggil coba. Setiap orang akan disidang, ya, satu persatu di lantai pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Di akhirat nanti tidak ada satu perkara yang sekecil apapun kecuali akan diperlihatkan. Subhanallah, langkah Bapak dari rumah ke sini berapa ini? Sekali-kali dihitung, Pak. Nggak apa-apa, saya mau ngitung. Mau ngitung pahala, nggak apa-apa hitung pahala. Satu langkahnya menghapus, langkah kanan mengangkat 1 derajat, kemudian kaki kiri itu menghapus dosa. Nah, jadi kalau yang naik motor dikit pahalanya, nggak melangkah soalnya. Ada sahabat namanya Suaiban. Suaiban jauh tinggalnya Pak. Kira-kira kalau dari Al-Mu'min ini, Suaiban tuh tinggalnya di Pulau Gadung. Selama 10 tahun dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Pada suatu hari, kenapa Nabi selalu habis sholat menghadap ke jamaah? Itu diantaranya, pertama tentu beliau itu walaupun derajatnya benar, rupanya sampai di sana itu baru saja Suaiban itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru saja dia meninggal dunia. Ya. Nggak dihitung langkah itu, jauhnya seperti apa, udah nggak kehitung, ya, bolak-balik coba. Tapi yang dihitung yang kecil sama Allah. Apa kata Nabi? Nanya sama istrinya, wahai istri Suaiban, apa keluhan yang kamu dengar yang keluar dari suara atau mulut suamimu? Istrinya diam. Kata istrinya, nggak ada. Ada, kata Nabi. Coba ingat-ingat, coba ingat-ingat. Seingat saya tidak ada, kata Nabi ada. Baru dia ingat, ya Rasulullah benar. Bahkan 3 kali dia mengeluh. Bagaimana keluhannya? Ya, umpamanya, andai kata misalnya, kata-kata itu sama itu. Andai kata umpama misalnya. Terus kira-kira beberapa menit begitu lagi. Waduh, andaikan saja umpamanya misalnya. Nggak lama gitu lagi. Kata Nabi, tahu nggak keluhan dia, tahu nggak?
Dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang maha tahu, kami tidak tahu. Di antara sahabat ditanya barangkali ada yang tahu, selalu sahabat itu kalaupun tahu jawabnya Allah wa rasuluhu a'lam. Itu menunjukkan tawadhu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab nanti Rasul akan menjelaskan gitu. Jangan-jangan pendapat saya ini salah, maka diserahkan kepada Allah wa rasuluhu a'lam. Jemaah sekalian saya muliakan, apa keluhan Syuaiban itu? Dalam pandangan banyak orang itu amalan-amalan yang sepele, amalan yang sederhana, tapi dalam pandangan Allah coba lihat. Keluhan yang pertama itu dia menyesal. Menyesal kenapa? Pernah ada orang yang datang ke rumahnya dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar, seorang musafir lah. Kalau bahasa kita, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, tolong saya udah 3 hari nih nggak ketemu makan. Wah, kaget dia. Kata Syuaiban, kasihan amat ini. Dia berpikir, apa yang harus saya bantu, apa yang harus saya kasihkan. Ingat, di dapur itu ada roti. Ada sepotong roti atau satu roti. Gini ya, Pak, Bapak lapar, saya juga lapar. Ini roti ada satu, kita potong ya. Kita potong, Bapak sepotong, saya sepotong. Kata musafir, alhamdulillah. Tapi belum kenyang. Orang roti satu dibagi 2 dalam keadaan lapar, nggak cukup. Nggak cukup. Nah, Allah memperlihatkan, hai Syuaiban, setiap orang ketika syakaratul maut akan diperlihatkan tempatnya. Apakah dia itu orang celaka atau orang bahagia, maka diperlihatkan, Pak. Maka Allah memperlihatkan kepada Syuaiban surga yang bertingkat. Lihat Syuaiban, tempatmu. Ini diantara amal pahala yang aku berikan, kata Allah, dari sepotong roti kepada orang yang lapar. Jadi kalau ini jangan salah sasaran, Pak. Kalau kita memberi sesuatu jangan salah sasaran. Jadi harus tepat sasaran, diusahakan gitu. Ya misalnya zakat, infak, sedekah ya, itu harus tepat sasaran. Kemudian bagaimana? Keluhan yang kedua, andai kata umpama misalnya, kalau saya tahu ini balasannya seperti ini, kenapa harus dipotong? Rotinya kenapa harus dipotong? Dia nggak kenyang tuh. Biar saya tahan lapar sebentar, saya kasihkan aja semuanya. Di situ keluhan, andai kata umpama misalnya, kalau tahu nih balasannya hebat seperti ini, ngapain dipotong-potong roti? Ya kasihkan aja semuanya. Keluhan yang kedua, ada orang yang sedang basah kuyup kehujanan, kedinginan, lalu dia samperin, Pak, mampir ke rumah saya. Langsung orang itu dibawa ke rumah, kemudian disuruh mandi. Kalau perlu mandi pakai air hangat. Setelah mandi, Pak, ininya copot gamisnya, nanti dimasukin kresek aja, dibawa aja, Bapak akan saya berikan gamis yang kering atau yang biasa saya pakai, tapi ini baru dikeluarkan dari lemari bersih. Jamaah sekalian, bagaimana Allah memberikan pahala itu luar biasa. Syuaiban, lihat, gamis yang kau sedekahkan kepada musafir, ini balasannya. Subhanallah. Dia mengatakan, andai kata umpama misal dia punya 3 gamis, yang satu disimpan, yang satu disimpan ini untuk acara-acara penting, misalnya hari raya atau untuk silaturahim, ada acara-acara tertentu, wajar ya. Gamis yang 2 ini untuk harian ya, dipakai bersih, kotor satu cuci. Yang satu dia kasihkan itu yang biasa dipakai harian.
andaikan umpama misalnya ya saya kasihkan yang baru ya, kalau tahu pahalanya seperti ini, tentu kalau ngasih yang baru lebih hebat lagi pahalanya. Sebab Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Tapi ini sudah luar biasa. Jamaah sekalian, yang terakhir ada orang tersesat dan menanyakan alamat. Pak, saya mau nanya alamatnya Pak Anibal. Oh ya, saya tahu. Supaya lancar, saya anterin gitu. Dianterin, Pak. Rupanya dekat Pak Anibal nih rumahnya. Ya, dekat. Apa kata Allah? Ketika engkau menunjukkan jalan atau seseorang yang menanyakan alamat lalu engkau mengantarkannya, bukan hanya di sono, Pak. Kan biasanya kita begitu. Nanti lurus saja, belok kanan, nah tanya lagi di situ. Yang bagus itu kalau kira-kira jaraknya bisa antar. Itu pahalanya luar biasa. Allah tunjukkan kepada si Syuaiban ini, lihat ketika engkau mengantar orang, itu amal baikmu itu. Aku beri ganjaran pahala. Waduh, kata Syuaiban, coba tempatnya jauh, pahalanya lebih banyak. Cuman deket aja ini. Dari 3 poin kisah Syuaiban ini, Allah tidak memperlihatkan pahala-pahala atau amal-amal yang besarnya. Seperti 10 tahun tadi mundar-mandir tidak disebutkan. Kenapa? Udah disimpan aja itu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dirahasiakan, disimpan oleh Allah. Seseorang tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka nanti, sesuatu yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan dari semua amal baik yang pernah dilakukannya. Jamaah sekalian saya muliakan, kita lanjutkan. Allah menerangkan lagi atau menegur lagi kepada 2 makhluk, jin dan manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian, wahai jin dan manusia, mana lagi yang hendak kamu dustakan? Kita lanjut. Zawata afnan. Orang yang takut dengan makom Robnya tadi itu akan memperoleh 2 surga. Surga mana? Ada yang mufasir mengatakan 1 surga Firdaus, 1 surga Naim. Ada lagi yang mengatakan akan mendapatkan 2 surga. 1 surganya untuk keluarganya, tapi surga juga untuk surga pelayan-pelayannya. Jadi tidak menggabung antara 2 surga. Ini hanya pendapat dari sebagian ahli tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Sementara surga ini bertingkat ya. Mungkin dia kadangkala naik di surganya yang pertamanya, samalah 1 misalnya kalau di dunia ini rumahnya yang 1 di Pondok Indah, yang 1 di Kelapa Gading Permai misalnya. Dia mundar-mandir tuh, terkadang ke sini, kadang ke sini. Itu yang dimaksud jannatan, surga. Dan di kedua surga itu zawata afnan. Allah menjelaskan kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Selalu digambarkan kenikmatan dengan tajri min tahtihal anhar atau wafaqihatin kasiratin. Air selalu mengalir, kemudian buah-buahan yang ranum beraneka macam warnanya. Afnan ada yang mengartikan buah itu warna-warni sehingga semuanya indah dipandang dan selalu ingin mencicipinya, ingin mencobanya. Dan setelah dicoba nggak pernah bosan. Tua makanan di surga, buah-buahan itu tidak membuat orang. Nah, di dunia kan lain. Mas, salak mana ini? Ya pokoknya salak lah. Bagus.
penampilannya bagus, ya, bentuknya menarik. Begitu dicoba udah sepet, pahit lagi. Nah, itu namanya salak banen. Karena saya punya kebun salak di Banten, ya. Jadi paham kalau masalah salak, saya paham. Lihat aja salak manis, salak pondok atau salak pahit, salak asem, udah paham. Dari bentuknya dan dari serat-seratnya paham. Karena punya tanaman beberapa jenis salak, ya. Karena udah biasa paham, Pak. Nah, itu di dunia tuh, ya. Tapi kalau di akhirat, ya kadang-kadang kita beli durian aja di jalan ketipu. Bagus nggak, Mas? Bagus. Nah, benar, ya. Ya, belinya jauh di jalanan sampai ke rumah, coba. Beli 5, yang normal 1. Yang 4 kemana? Udah muda, nggak ada rasa, busuk lagi. Di dunia. Di akhirat, semuanya buah-buahan itu normal, nikmat, beraneka macam bentuk, warna dan rasa. Zawata afnan. 2 kalimat ini hanya untuk mewakili, sehingga diartikan bahwa di surga itu banyak sekali pohon-pohonan dan buah-buahan. Tetapi detailnya di dalam tafsir dijelaskan berbeda-beda. Mufassir mengartikan itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang tidak kamu dustakan? Fihi ma ainani tajriyan. Di dalam kedua surga itu ada 2 buah mata air yang terus mengalir. Tajriyan dari kata jaro yajri. Jaro yajri artinya lari. Tapi karena disandingkan kepada air atau mata air, maka diartikan mengalir. Fihi ma ainani tajriyan. Di kedua surga itu terus menerus ada 2 buah mata air yang mengalir. Mengalirnya terus menerus, nggak pernah kesumbat, tidak pernah kering. Ya, lain di surga, ada di dunia. Di dunia terkadang walaupun di lereng gunung itu bisa saja kalau gunungnya digundulin mati itu sumber air itu. Itu bedanya. Di akhirat, di surga tidak demikian halnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihi ma min kulli fakihatin zaujan. Nah, di dalam kedua surga ini min kulli fakihatin, beraneka macam buah-buahan disebutkan lagi. Tapi buah-buahannya zaujan, berpasangan. Berpasangan itu ahli tafsir mengatakan yang satu rasanya lain, yang satu lain, bentuknya sama. Kalau kita di dunia kan biasanya umumnya rasa anggur ya anggur, durian. Tapi di sana buah berpasangan, bentuk sama, rasanya lain. Yang kedua, ahli tafsir mengartikan beda bentuk, berpasangan tapi dia. Bahasa berpasangan itu kan misalnya suami istri berpasangan, itu kan beda jenis, ya, beda jenis, laki perempuan. Nah, ini buah di surga itu berpasangan. Ada lagi yang mengartikan berpasangan itu dua-dua, jadi kelihatannya rapih, enak, indah dipandang. Nah, kalau dipetik satu keluar lagi, dipetik keluar lagi, seperti yang dipetik langsung keluar. Wa faqihatin katsiratin la maqtu'atin wala mamnu'ah. Di dalam surat Al-Waqiah dijelaskan bahwa di surga banyak sekali buah-buahan dan tidak pernah putus. Banyak dan tidak pernah putus. Yang dimaksud tidak pernah putus, dipetik keluar lagi, gantinya seperti yang dipetik. Lain dengan di dunia, dipetik hari ini keluar kapan? Musim tahun depan, itu pun kalau nggak gagal, ya. Itu dunia. Fihi ma min kulli fakihatin zaujan. Kita lanjut. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, apalagi kenikmatan surga, di antaranya Allah mengulang lagi nih.
muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq wajanal jannataini dan. Tergantung yang bacanya, Pak. Kalau dibaca cepat, dibaca murattal, dibaca pakai irama, pakai cengkok, mau aja Al-Quran itu. Tapi dia punya khas. Jangan kemudian baca Al-Quran dilagukan dengan lagu gamelan. Kan ada-ada aja tuh di Jawa itu. Iya, lagunya lagu ngawih coba. Ngawih itu apa ya? Kalau bahasa Sunda itu ya tembang gitu. Ya nggak bisa. Contohnya lagu begadang misalnya. Kita baca ayat, tempelkan ke situ lagunya. Itu akan norak dan tidak nyambung. Dia punya apa namanya? Irama cengkok khas ya. Al-Qur'an itu yang kita dengar mulai dari tanah Jazirah Arab ya sampai ke Indonesia ini ya begitu. Bacaan murattal, bacaan seni, baca Al-Quran itu ada rumus-rumus yang kita lanjut. Muttaqiina, mereka penghuni surga. Mereka ittika itu sudah saya jelaskan karena ini mengulang dari ayat lain. Duduk bersandar antara tidur dan duduk, setengah tidur, setengah duduk. Itu biasanya duduknya para raja-raja karena dia dalam keadaan nyaman, dalam keadaan bahagia, dilayani oleh pelayan-pelayan yang di surga lebih dari itu, Pak. Lebih dari itu. Muttaqiina ala furushin. Furus itu bentuk jamak dari firos. Artinya permadani, bahwa di bawahnya itu ada permadani. Kalau ini permadani apa karpet nih, Pak? Yang disebutnya karpet ya. Kalau permadani dijelaskan di sini surga itu hamparannya furus. Bentuk jamak dari firos artinya permadani. Batainuha min istabraq. Itu bawahnya permadani itu terbuat dari sutra yang sangat halus. Bagaimana atasnya? Nggak usah disebut. Allah tidak menyebutkan. Kalau bawahnya sudah begitu, nah sudah tidak bisa digambarkan atasnya kayak apa. Pasti lebih bagus. Ada lagi batainuha itu luarnya. Luarnya nampak jelas itu sutra yang halus. Nggak usah disebut dalamnya. Kayak apa lagi dalamnya? Wajanal jannataini dan di kedua surga itu terdapat buah-buahan yang mudah dipetik dari dekat. Pak, sambil apa namanya? Sambil santai, apa namanya itu? Bersetelakan apa ya? Bertelekan disebutnya. Meleha-leha gitu. Itu nyamperin sendiri itu pohon itu. Nyamperin sendiri, dahannya sudah penuh dengan buah, dipetik sambil tiduran, sambil nyender tadi, dipetik. Subhanallah. Jadi tidak usah pakai galah, nggak usah pakai tangga, nggak usah pakai panjat. Di dunia kan gitu. Kalau nggak dipanjat ya pakai galah ya. Kemudian pohonnya penuh semut. Repot aja di dunia ini. Di sana nyamperin buah itu. Subhanallah. Ini ayatnya. Allah menjelaskan muttaqina ala furushim batainuha. Dan furus ini bataina min wajanal jannataini dan sudah saya terangkan di kedua surga itu terdapat tadi apa pepohonan yang buahnya itu dapat dipetik dari jarak yang sangat dekat. Insya Allah lain waktu kita akan menjelaskan ayat berikutnya, ayat yang ke-56. Sebenarnya intinya di sini. Apa intinya? Yaitu bidadari. Bagaimana molek, cantik dan subhanallah. Kata Nabi dilapisi dengan pakaian 70 lapis masih nembus.
Andaikan dipajang di mall bidadari itu, setiap orang yang melihat, kalau kau mau dapat begini, kau harus jangan tinggal sholat, laksanakan puasa Senin. Pasti mau orang itu, pada bukti soalnya, ya kan? Tapi ini karena perkara goib susah orang. Cerita aja, bohong, malah buktinya. Beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan janji Allah pasti benar. Sampai kata Nabi, kalau diturunkan bidadari itu, setiap laki-laki yang memandang atau melihat pasti pingsan. Wah, masa iya pingsan, temperaturnya gak kuat, saking cantiknya. Tapi nanti kita itu akan dibuatnya oleh Allah gagah perkasa, prima, bisa melayani. Bagaimana cantiknya, bagaimana santunnya, bagaimana. Waduh, nanti ada gambaran di sini bidadari itu, dan wanita-wanita yang masuk surga nanti akan melebihi bidadari Allah, ganti dia rupanya, fisiknya. Demikian juga kita ini nanti akan diganti oleh Allah dengan salasa wasalasina sanah, umurnya 33 tahun saja, nggak berubah sudah, sepanjang masa, sepanjang khalidina fiha abada. Kalau tidak ada pertanyaan, dan mudah-mudahan jangan ada yang bertanya, waktunya juga sudah habis, saya tutup, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.